Halo, saya Besa Putra. Selamat datang di konten Movie Storyline. Video kali ini saya akan menceritakan pada kalian film yang lama banget, tahun 1985, yang judulnya Mask. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini adalah kisah nyata, kisah yang benar-benar terjadi, menceritakan seorang pria di Amerika bernama Roy L. Dennis, orang yang terlahir dengan kelainan langka yang disebut craniodiaphyseal dysplasia, kelainan yang menyebabkan tulang tengkoraknya tumbuh secara nggak normal. Dokter mengabari kalau Roy mungkin cuma akan bertahan sampai 7 tahun, tapi dengan semangatnya, dia malah hidup normal sampai usia 16 tahun dan akhirnya meninggal. Film ini dibuat karena sosok Roy L. Dennis berhasil menginspirasi banyak orang. Oke, kita kembali ke film. Roy tumbuh seperti anak normal pada umumnya. Dia mendengarkan musik rock dan mengoleksi kartu baseball. Film dimulai di pagi hari, ketika Roy akan bersiap-siap mendaftarkan dirinya ke sekolah yang baru. Ibunya Roy adalah seorang biker, dan Roy ini akrab juga dengan teman-teman ibunya. Di kalangan biker ini, Roy diperlakukan seperti orang normal, bahkan dirinya dipanggil Rocky. Mereka pun kemudian mengantar Rocky dan ibunya ke sekolah. Sesampainya di sana, tentu sosok Rocky menjadi perhatian semua orang. Si ibu langsung membawa Rocky ke kantor kepala sekolah dan berkata dia mau mendaftarkan Rocky ke kelas 3. Tentunya si ibu menempuh cara yang to the point, karena orang normal pastinya akan menolak keberadaan anaknya. Si kepala sekolah malah menyuruh si ibu membawa Rocky ke sekolah luar biasa, yang mana pernyataan itu langsung ditolak si ibu. Dia pun langsung memberikan dokumen-dokumen Rocky dan berkata bahwa ketika di SMP lain, Rocky termasuk 5 murid terbaik dan ini adalah haknya untuk bersekolah di sana. Rocky pun berkata bahwa wajahnya mungkin aneh, tapi secara pribadi dia adalah anak yang normal. Karena kondisinya, Rocky sering melakukan check up di rumah sakit untuk memantau kondisi tulang tengkoraknya yang terus tumbuh. Menurut dokter, kondisi Rocky ini sangat langka, kira-kira 1 dari 22 juta kelahiran. Kelainan ini sering menyebabkan Rocky mengalami sakit kepala yang parah. Walaupun kondisinya begini, di kalangan para dokter, Rocky dikenal sebagai orang yang humoris. Sifat Rocky yang begitu gak jauh beda dengan ibunya yang belak-belakan. Ketika salah satu dokter membicarakan tentang kondisi Rocky, bahwa dia gak bisa operasi plastik ataupun pengobatan lainnya, dia juga mengatakan bahwa kemungkinan hidup Rocky mungkin cuma 3-6 bulan lagi. Mendengarkan hal itu, si ibu pun langsung menganggap itu adalah omong kosong. Selama 12 tahun, aku cuma mendengar omong kosong dari kalian, bahwa Rocky akan buta dan tuli, Rocky akan menjadi anak terbelakang dan gak bisa beraktivitas kayak anak normal lainnya. Kalau cuma membahas kemungkinan sisa umurnya, lebih baik lupakan aja, kata si ibu. Mereka pun lalu pergi dari sana. Rocky juga tergabung di geng motor besar bersama ibunya. Di komunitas inilah Rocky diperlakukan seperti orang normal. Orang-orang di sana memperlakukan Rocky seperti biasa dan gak memandang Rocky sebagai monster. Bahkan di sana, Rocky mempunyai sahabat bernama Benny. Mereka punya kesamaan hobi, yaitu mengoleksi kartu pemain baseball dan mempunyai impian untuk keliling Eropa dengan motor Harley bersama-sama. Di suatu pagi, tibalah hari pertama Rocky ke sekolah. Hari pertama pastinya begitu berat untuk Rocky karena dia adalah anak yang berbeda. Si ibu mengatakan, dari luar kau memang akan menjadi pusat perhatian, tapi di dalam kau punya inner beauty. Yang gak bisa melihat itu, kalikan 0 aja, kata si ibu. Rocky pun berangkat ke sekolah diantar sama anggota biker bernama Dozer. Dengan mudah, Rocky jadi pusat perhatian. Semua mata memandang padanya. Semua memandang aneh dan merendahkan. Hanya satu orang yang tersenyum padanya, yaitu Bu Guru. Ketika Bu Guru memperkenalkan dirinya sebagai murid baru, gak ada satupun teman-temannya yang merespon. Tapi dengan santai Rocky berhasil memecahkan keheningan yang membuat seisi kelas tertawa. Rocky punya ingatan yang cukup kuat. Ketika pembagian loker, dia nggak perlu menuliskan angka kombinasinya. Bahkan dia bisa membantu mengingat anak yang ada di depannya ketika dia lupa kunci kombinasi lokernya. Sesuatu yang membuat dua anak ini kagum sama Rocky. Ketika di kantin, Rocky diejek sebagai Frankenstein. Tapi lagi-lagi dia nggak minder. Malah dia membalas, "Hei, apa kalian sebelumnya nggak pernah lihat makhluk dari planet lain?" kata Rocky. Rocky juga sering membaca buku. Di pelajaran sejarah, dia dengan mantap menceritakan tentang sejarah perang Trojan di hadapan guru dan teman-temannya. Dia bercerita dengan sangat percaya diri dan keren, sehingga mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Bahkan, salah satu dari mereka meminta Rocky untuk mengajarinya supaya lulus di mata pelajaran itu. Tentu aja Rocky memberikan tarif dan gak akan memberikan itu secara gratis.
Rocky sangat sayang dengan ibunya yang terlalu liar dalam menjalani hidup sebagai biker. Dia pernah mengambil brosur tentang bahaya penggunaan narkoba dan kemudian membawanya ke rumah. Namun hal itu ternyata membuat si ibu marah dan menyuruh Rocky untuk mengurus urusannya sendiri. Rocky cuma nggak suka si ibu keluar malam dan menggunakan obat-obatan. Mereka pun bertengkar, bahkan Rocky berkata hal yang seharusnya nggak dia katakan. Singkat waktu, ketika tengah malam, sakit kepala Rocky kumat dan si ibu pulang dengan membawa laki-laki seperti biasa. Untungnya Rocky adalah prioritas utama. Malam itu, si ibu membantu Rocky yang lagi mengalami sakit kepala parah di bagian belakang. Besok paginya, ibu dan anak ini berbaikan, tapi Rocky tetap menekankan ke ibunya untuk nggak menggunakan narkoba. Melihat anaknya yang bersikeras tentang itu, si ibu pun menyerah dan berjanji nggak akan pakai obat lagi. Hari-hari pun berlalu. Suatu siang di sekolah, kepala sekolah menawari Rocky untuk ikut sebuah kegiatan di summer camp secara gratis. Sebuah acara untuk anak-anak seperti Rocky. Kasarnya itu adalah acara untuk anak-anak remaja berkebutuhan khusus. Rocky dengan tegas menolaknya karena sesuai yang dikatakan ibunya, segala yang Rocky butuhkan ada di sekolah ini. Namun kepala sekolah menyuruh Rocky untuk memikirkannya kembali. Rocky memang udah nggak ada masalah dengan pergaulan di sekolah. Dia terkenal sebagai anak yang pintar dan cerdas. Tapi karena udah remaja, dia mulai memikirkan tentang pasangan untuknya. Untuk itulah dia bertanya kepada si ibu, gimana menurut pandangan si ibu yang notabene adalah perempuan kalau melihat pria seperti Rocky. Si ibu tentu aja memberikan jawaban yang menghibur hati anaknya. Namun Rocky malah marah dan masuk ke kamar. Si ibu pun stres dan pergi keluar. Sayangnya dia melampiaskan stresnya itu kembali pada obat-obatan. Namun di tempat yang sama dia juga punya ide untuk mengajak seorang PSK untuk dibawakan pada anaknya. Ketika di rumah, dia pun membangunkan Rocky dan meninggalkan mereka berdua di sana. Si cewek ini tentu aja kaget, tapi selanjutnya semua berjalan normal. Rocky nggak percaya ibunya sampai melakukan sesuatu sejauh ini. Cewek ini nggak takut dan bersedia duduk di sana. Karena Rocky yang komunikatif dan humoris, bukannya bercinta, mereka malah bercerita satu sama lain. Cewek ini namanya Lori. Mereka bercerita tentang impian mereka pergi ke beberapa tempat yang ingin mereka tuju. Rocky juga memberikan pandangan hidupnya pada Lori. Mereka bercerita sampai Lori tertidur. Besok paginya dia marah pada si ibu, karena dia menganggap si ibu juga menganggap anaknya sendiri sebagai anak aneh sampai-sampai dia harus membayar perempuan untuk Rocky. Rocky yang bete pun mendatangi para biker gang. Di sana Rocky menceritakan kekesalannya. Salah satu biker yang bernama Gary berkata bahwa ibumu mungkin melakukan hal yang salah, tapi itu adalah untuk kebaikanmu. Gary pun menceritakan bagaimana si ibu menghadapi nyinyiran orang lain ketika Rocky masih kecil. Menurut Gary, si ibu nggak pernah menganggap Rocky anak yang aneh. Dari dulu dia selalu tersenyum dan nggak pernah menyembunyikan Rocky dari masyarakat. Akhirnya Rocky pun pelan-pelan mengerti. Singkat cerita, Rocky udah selesai sekolah dan akan menghadiri kelulusan. Namun di depan para biker, dia mengatakan kalau dia nggak mau datang. Alasannya karena dia nggak punya pakaian yang layak untuk hadir ke acara tersebut. Mereka pun pura-pura cuek. Bukannya menanggapi Rocky, mereka malah menyuruh Rocky mengambilkan bir lagi di kulkas. Mendengarkan hal itu, Rocky pun kesal banget. Tapi ketika dia membuka kulkas, dia pun terharu karena ada jas yang digantung di sana. Rocky pun berterima kasih sama semuanya, dan mereka pun bertepuk tangan karena Rocky akan lulus sekolah. Di acara tersebut, Rocky dipanggil ke panggung karena mendapatkan penghargaan sebagai murid yang berprestasi di pelajaran matematika, sejarah, dan sains. Rocky pun populer di kalangan orang tua lain dan juga teman-temannya. Bukti kalau kekurangan gak menjadikan alasan buat Rocky untuk berprestasi. Keesokan harinya, Rocky dikunjungi sama kakek neneknya, yaitu orang tua si ibu. Kakek nenek ini sayang banget sama Rocky. Kedatangan mereka tentu aja memberikan sebuah hiburan untuk Rocky. Namun gak buat si ibu, dia udah lama gak akur sama ayahnya sendiri. Si nenek sampai ngingatin suaminya untuk gak menyinggung masalah yang lama supaya suasana jadi gak tegang. Tapi ternyata si kakek gak bisa nahan diri dan perdebatan ayah dan anak ini pun dimulai lagi. Untuk mengakhiri ini, si kakek mengajak Rocky menonton pertandingan baseball. Tapi si ibu udah kesal duluan dan bad mood. Dia juga bertengkar dengan Gary karena hal itu. Malam pun tiba. Sepulangnya dari menonton baseball, Rocky menemukan ibunya tengah teler karena make. Kakek dan nenek ini pun kaget ngelihat keadaan anaknya yang kayak begitu. Mereka pun memilih pergi dan meninggalkan rumah itu, dan tentu saja Rocky kecewa banget karena si ibu udah berjanji nggak akan menyentuh narkoba lagi.
Karena kesal, Rocky pun memutuskan untuk pergi ke summer camp yang pernah kepala sekolah tawarkan padanya. Singkat cerita, dia pun pergi. Summer camp ini bisa dibilang lingkungan yang melegakan buat Rocky, karena di sana mayoritas pesertanya adalah anak-anak tunanetra. Baru aja sampai, dia udah disuruh melepas topengnya sama panitia. Tapi tentu aja Rocky menanggapinya dengan santai. Pernah suatu malam, sakit kepalanya kambuh lagi, sampai-sampai dia keringat dingin karena itu. Di summer camp ini, Rocky lebih menempatkan dirinya untuk berkontribusi menolong panitia, dan di camp ini dia tertarik sama satu orang perempuan bernama Diana. Diana adalah cewek cantik, tapi tunanetra. Rocky pun mendekatinya dan berkenalan. Diana yang tunanetra tentu aja nggak memandang fisik Rocky, dan itu membuat Rocky mudah banget PDKT dengan Diana. Tentu aja di sebuah kesempatan, Rocky menjelaskan dirinya mempunyai kelainan pada tulang tengkoraknya. Awalnya dia malu, namun Diana nggak mempermasalahkan hal itu, karena seorang tunanetra tentunya mengenali seseorang dari kepribadiannya, bukan dari fisiknya. Hal itulah yang membuat Rocky sangat nyaman dekat dengan perempuan ini. Bahkan dengan kepintarannya, Rocky berhasil membuat Diana jatuh cinta padanya. Sementara itu di rumah, si ibu yang nggak bisa nulis meminta bantuan pada Gary untuk menulis surat untuk Rocky. Dia mau Rocky tahu kalau dirinya menyesal udah mengecewakan anaknya dan berjanji akan menjemput Rocky ketika selesai summer camp nanti. Di summer camp itu, Rocky mendapatkan cinta pertamanya. Seorang perempuan yang menerima kepribadiannya yang humoris dan cerdas. Tapi ketika summer camp selesai dan Diana memperkenalkan Rocky pada orang tuanya, bisa ditebak, respon orang tuanya pun agak kaget dan Diana pun menyadari atmosfer yang tiba-tiba berubah jadi nggak enak. Rocky tentunya sedih karena hal itu. Untungnya kesedihannya hilang ketika ibunya dan teman-teman biker menjemputnya. Dia pun senang ketika mendapatkan kabar kalau si ibu udah nggak make lagi dan udah menjalani rehabilitasi. Rocky juga nggak mau kalah untuk memberikan kabar baik bahwa dia bertemu dengan Diana dan mereka saling jatuh cinta. Tapi sayang, setiap Rocky mencoba menelpon Diana, ibunya selalu bilang Diana lagi nggak ada di rumah. Sebenarnya Rocky tahu, hanya saja dia mencoba untuk positive thinking. Di pagi itu Benny mendatanginya, menggabarinya kalau dia akan pindah ke Michigan bersama ayahnya untuk bekerja di sana. Mendengarkan hal itu Rocky kesal banget, karena mereka udah berjanji untuk pergi ke Eropa dengan mengendarai motor Harley bersama-sama. Rencana yang diimpi-impikan pun harus gagal. Rocky yang kesal pun kembali menelpon Diana, berniat untuk curhat. Namun sayang ibunya seperti biasa kembali mengabari kalau Diana nggak ada di tempat. Untungnya di saat seperti itu ada sosok ibu yang menguatkan Rocky. Suatu hari, Rocky memberanikan dirinya untuk pergi sendiri menuju San Marino untuk menemui Diana. Singkat cerita dia pun langsung pergi ke peternakan kuda, karena dia tahu Diana sangat suka kuda. Dia nggak berubah, masih tetap ingat dengan Rocky dan masih mencintainya. Rocky mengabarinya kalau dia selalu menelpon Diana, tapi sayang orang tuanya Diana yang mungkin menghalangi mereka bersama. Diana mengabari kalau dia akan pergi ke kota lain untuk menempuh pendidikan. Diana sangat ingin bersama Rocky, namun sayang keadaan dan orang tuanya menghalanginya untuk itu. Rocky pun berkata, "Kita akan selalu bersama, walau kita nggak bersama." Suatu malam seperti biasa, para biker geng berpesta di rumahnya. Biasanya Rocky sangat bersemangat dan bernyanyi. Tapi di malam itu dia merasa capek dan ingin tidur awal, gak kayak biasanya. Dia pun berpamitan dengan ibunya dan juga Gary. Malam itu Rocky mengeluh kesakitan, namun dia mencoba untuk tetap tidur. Besok paginya, si ibu mendapatkan telepon dari sekolah, mengabari kalau Rocky nggak hadir pada saat ujian. Si ibu tahu kalau Rocky selalu bangun pagi, dan saat itu sesuatu pasti terjadi. Si ibu pun ke kamar dan melihat Rocky masih di atas tempat tidurnya. Ketika itu ternyata Rocky udah meninggal. Rocky meninggal di usianya yang baru 16 tahun. Kepergian Rocky menjadi pukulan yang menyedihkan buat si ibu. Udah belasan tahun Rocky mengalami sakit, dan saat ini Rocky udah tenang di peristirahatan terakhirnya. Rocky tentunya nggak pengen terlahir seperti itu, tapi berkat orang-orang di sekitarnya termasuk ibunya, Rocky mendapatkan kepercayaan diri untuk hidup normal dan berprestasi di sekolahnya. Film ini ngajarin kita untuk nggak sembarangan ngejudge orang lain. Orang kayak Rocky perlu diperlakukan layaknya orang normal. Jika kita menghakimi karena ketidakberuntungan yang orang seperti Rocky alami, mungkin hati dan nurani kita lah yang cacat, walaupun fisik kita sempurna. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau suka silakan di like dan di share. Saya Besa Putra.
To be continue, jangan bosan jadi orang baik.